Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Setiawan, mahasiswa Universitas Cyber Asia, jurusan PJJ Manajemen. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang analisis kegagalan Tupperware dengan mata kuliah yang saya ambil saat ini adalah studi kelayakan bisnis. Dan saya nanti di akhir akan memberikan rekomendasi untuk bisnis Tupperware. Baik, sebelum kita masuk ke apa yang terjadi dengan Tupperware 2 tahun, 3 tahun terakhir, kita akan berkenalan dulu dengan perusahaan ini. Pasti kita sudah tidak asing ya dengan brand Tupperware ini. Mungkin di rumah kita banyak sekali eh, tempat makan, tempat minum yang merupakan brand dari Tupperware itu sendiri. Profil singkat Tupperware berdiri sejak 1946, didirikan oleh seseorang bernama Earl Tupper. Dia adalah seorang inovator wadah plastik kedap udara yang memiliki metode penjualan yang unik, yaitu Tupperware Party atau direct selling. Jadi dia semacam di setiap kota atau setiap wilayah tertentu ada agen, dan agennya itu nanti punya orang lagi untuk memasarkan, biasanya di ibu-ibu arisan atau di kelompok-kelompok tertentu gitu. Nah, kondisi terkini menurut berita yang saya baca, Tupperware mengalami krisis parah. Bahkan di Indonesia sudah beberapa kali berhenti beroperasi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena penurunan penjualan yang turut berturut-turut, dan menurut informasi yang saya dapatkan juga perusahaan ini sedang mengajukan proteksi kebangkrutan yang mana sudah berada di chapter 11 pada kuartal 3 tahun 2024. Nah, tujuan presentasi saya kali ini adalah untuk menganalisis kenapa Tupperware bisa gagal dari aspek studi kelayakan bisnis dan berusaha untuk memberikan rekomendasi strategis untuk mencegah kegagalan serupa, baik di Tupperware sendiri maupun di perusahaan lain. Saya geser lagi. Nah, aspek yang pertama adalah aspek pasar dan pemasaran. Nah, ini adalah penyebab utama dari kebangkrutan dari Tupperware. Zaman sekarang sudah terjadi perubahan perilaku konsumen, pergeseran dari belanja tatap muka ke agen ataupun ke apa namanya distributor itu sudah berkurang, dan kebanyakan konsumen sekarang adalah polanya adalah memberi di e-commerce atau di sosial media direct. Nah, milenial Gen Z menginginkan pembelian instan tanpa komitmen menjadi agen atau anggota. Jadi pembeliannya maunya yang simple-simple aja begitu. Kemudian yang kedua adalah saluran distribusi yang kaku. Nah, terlalu Tupperware sendiri itu menurut saya terlalu terlambat dalam masuk ke platform e-commerce dan toko retail modern. Ketergantungan berlebih pada jaringan direct selling tradisional, yang mana ada agen, anggota, dan sebagainya, member. Tuh. Nah, yang ketiga adalah faktor dari pesaing, ancaman substitusi dan kompetisi. Produk-produk pesaing mulai bermunculan dan inovasi-inovasinya juga tidak kalah dengan Tupperware, bahkan dari segi desain, dari segi material, kaca stainless steel, silikon, dan sebagainya. Dan harga dari pesaing jauh lebih bervariatif atau bahkan lebih murah. Dari segi aspek manajemen dan organisasi, ini saya kasih tanda lemah. Nah, dari internal organisasi sendiri, model bisnis tidak bertransformasi secara proporsional mengikuti perkembangan zaman. Ketakutan berubah yang mengakar kuat. Nah, karena sudah terlalu nyaman dengan brandingnya dia sebagai eh, alat perabotan, jadi dia tidak atau bahkan
istilahnya malas berinovasi dan mengikuti perkembangan zaman. Kemudian adanya keraguan-raguan untuk masuk ke platform e-commerce untuk penjualan karena takut istilahnya menghapuskan mata pencaharian bagi agen-agen yang sudah lama bekerja sama dengan mereka. Nah, yang ketiga adalah kegagalan regenerasi. Biasanya agen-agen itu adalah orang-orang eh, bisa dibilang generasi-generasi yang senior. Nah, jadi strateginya kurang cocok untuk diterapkan ke generasi muda. Nah, dari aspek keuangan, Tupperware dinilai gagal. Menurut informasi yang saya dapatkan, terjadi krisis keuangan sistemik. Yang pertama, beban utang dan arus kas yang tekor. Penurunan omset yang signifikan tidak diimbangi dengan efisiensi biaya operasional, menyebabkan krisis likuiditas berkepanjangan. Gagal restrukturisasi utang, ketidakmampuan membayar bunga dan pokok utang secara berlanjutan, ya lagi-lagi disebabkan karena pendapatan yang turun drastis. Margin tergerus habis, nah, bahan baku yang mengalami fluktuatif dan juga gempuran produk pesaing yang murah dan bervariatif. Kemudian dari aspek teknis, aspek operasional dan lingkungan, ini termasuk saya beri tanda berisiko. Nah, zaman sekarang sudah tren eco-friendly dan isu plastik, jadi bahan-bahan plastik ini mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Nah, meningkatnya kesadaran lingkungan terhadap penggunaan produk berbahan dasar plastik. Meskipun reusable, image limbah plastik tetap mempengaruhi keputusan pembeli, apalagi pembeli konservatif secara signifikan. Kemudian yang kedua adalah kurangnya inovasi bahan baku. Kurang cepat mengadopsi bahan ramah lingkungan atau material alternatif yang berkualitas tinggi, seperti ada yang dinamakan borosilicate, glass, atau silikon food grade. Tupperware ini tertinggal jauh dari kompetitor. Nah, rangkuman penyebab utama kegagalan yang pertama adalah terlambat masuk ke direct selling di era e-commerce yang telah mendominasi dan malah mempertahankan model penjualan yang agen atau member. Yang kedua, bisa kita sebut loss of relevance. Jadi dia kehilangan relevansi merek di mata generasi muda yang menjadi pasar masa depan. Yang ketiga tentunya adalah lambat beradaptasi. Respon yang lambat terhadap perubahan landscape industri dan intensitas persaingan memicu kegagalan Tupperware untuk bertahan dan berkembang. Nah, untuk rekomendasinya, saya memiliki 3 rekomendasi. Yang pertama adalah melakukan strategi yaitu omni-channel, artinya beberapa channel yang terintegritas atau terhubung, saling terhubung, ya kan? Dari e-commerce, retail fisik, dan direct selling. Kemudian agen itu sekarang diberi kode referral digital, jadi semacam zaman sekarang itu namanya affiliate begitu. Jadi tetap bisa berjualan di e-commerce dan agen tetap bisa mendapatkan penghasilan dari situ. Yang kedua adalah rebranding dan retargeting. Tupperware identik dengan ibu-ibu, ya kan? Kalau Tupperware kita hilang, ibu marah. Tupperware kita hilang, ibu marah. Nah, itu bisa di branding dengan rebranding yang baru supaya lebih masuk ke dalam pasar dari anak muda itu sendiri. Yang kedua adalah terkait inovasi produk dan lingkungan. Nah, ini bisa dilakukan dengan diversifikasi material, misalkan meluncurkan Ecoline berbahan kaca, stainless steel, atau plastik daur ulang yang tersertifikasi. Yang poin kedua adalah value proposition baru. Nah, ini terkait desain, terkait tampilan, estetika modern, sustainability, dan fungsional cerdas. Misal, eh, dilengkapi dengan aplikasi, tapi itu lumayan ini ya. Misal inovasi-inovasi tertentu dari produknya itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah dari segi keuangan dan operasional,
Poin pertama adalah melakukan efisiensi biaya. Perusahaan bisa melakukan audit operasional berkala untuk menekan biaya yang tidak efektif. Yang kedua, poin kedua, manajemen risiko, menjaga ya debt to equity ratio dalam batas aman dan siapkan contingency fund atau uang yang sewaktu-waktu dana darurat begitu. Pelajaran yang dapat kita ambil dari Tupperware sendiri bahwa kelayakan bisnis, studi kelayakan bisnis itu bukan hanya untuk bisnis baru. Bahkan Tupperware yang sudah berdiri sejak 1946 bisa bangkrut kalau tidak mengikuti perkembangan zaman sekarang ini. Nah, jadi kunci keberlangsungan bisnis adalah adaptasi, inovasi, fleksibilitas, dan mengikuti pasar yang terus berkembang. Karena keberhasilan masa lalu tidak menjamin keberhasilan masa depan. Tupperware adalah pengingat bahwa merek terkuat sekalipun bisa runtuh jika berhenti mendengarkan pasar dan berhenti berinovasi. Terima kasih, saya Ristiawan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.